Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan, kita masuk ke dalam topik tentang pemetaan multilinear. Nah, sebelum ke multilinear, di sini saya bahas dulu tentang apa itu yang dimaksud dengan pemetaan bilinear. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah mendengar istilah ini, atau mungkin juga ada yang belum pernah. Jadi misalkan E, F, dan G itu adalah 3 buah ruang vektor. Nah, kemudian pemetaan C atau V atau apa yang dibacanya, saya bacanya V saja ya, V dari E cross F ke G itu disebut pemetaan bilinear ya. Apabila memenuhi syarat yang pertama adalah V lambda kali X1 tambah mu X2, Y itu sama dengan lambda V X1Y ditambah mu dikalikan V X2Y. Dan yang kedua, harus ditunjukkan bahwa V X, lambda Y1 ditambah mu Y2 sama dengan lambda V X, Y1 ditambah dengan mu dikalikan V X, Y2. Nah, kalian bisa membandingkan bagaimana bunyi dari atau definisi dari pemetaan linier dengan yang bilinear ini. Ya, kalau yang pemetaan linier atau operator linier, domainnya itu adalah satu buah ruang vektor. Artinya kita berangkat dari daerah asal yang ya sifatnya itu himpunan biasa gitu, himpunan satu buah saja ya, satu buah ruang vektor, kemudian dipetakan bisa ke ruang vektor itu lagi ataupun ke ruang vektor yang lain. Kalau ruang vektornya sama, kita sebut dia sebagai suatu operator linier. Nah, kalau di sini yang bilinear yang kita punya adalah daerah asalnya itu berupa suatu pasangan terurut yang dibangun dari dua buah ruang vektor yang kita punya. Jadi kita punya dua buah hasil kali silang begitu ya, atau yang elemen-elemennya merupakan pasangan terurut yang dipetakan ke suatu ruang vektor lainnya. Ini secara umum ya. Nah, di sini syaratnya kalian bisa bandingkan dengan syarat pemetaan linier yang sudah kita review pada pertemuan yang lalu. Nah, dia terlihat mirip. Nanti kalian bisa bandingkan di bagian mananya bunyi dan atau syarat dari pemetaan bilinear tersebut yang disesuaikan dengan bentuk dari domainnya, gitu ya. Nah, di sini karena domainnya itu adalah E cross F, di mana elemen-elemennya merupakan suatu pasangan terurut, maka di sini ini sebenarnya kurungnya ada dua gitu ya. Jadi ini harus kurungnya ada dua, tetapi secara umum biasanya kurung dua itu dihilangkan. Artinya kita memetakan elemen-elemen yang ada di E cross F yang merupakan pasangan terurut. Dalam hal ini seperti ini kan bentuknya. Jadi ini ada bagian ini, koma bagian ini. Nah, atau kalau misalkan dibuat sederhananya V E, F gitu ya, E kecil, F kecil itu adalah elemen dari E cross E, nah F nanti dipetakan ke G. Ya, jadi di sini bunyi dari syarat yang pertama itu disesuaikan dengan bentuk domainnya. Artinya kita petakan elemen-elemen yang ada di E cross F yang merupakan bentuk hasil kali silang ataupun dia pasangan terurut gitu ya, tuple. Nah, itu harus sama dengan disesuaikan dengan kondisi dari domain yang di sini, kodomain yang di sini. Itu artinya ini harus sama dengan lambda dikalikan dengan hasil peta dari X1, Y ditambah dengan hasil peta
X2, Y. Nah, ini yang kedua itu juga mirip sebenarnya ya dengan yang di atas, hanya berbeda posisi saja. Pertanyaannya, kenapa harus dibuat seperti ini, tertukar posisi? Padahal mungkin kalau yang biasa kita kenal ya ini kan sama aja. Nah, pemetaan bilinear ini karena cakupannya jauh lebih luas, jadi secara umum kita bisa saja tidak mendapati kondisi bahwa ini di depan dan ini di belakang itu sama gitu. Oleh karenanya, secara umum atas dan bawah itu punya atau merupakan dua hal yang berbeda. Oleh karena itu kita harus menunjukkannya untuk kedua kedua kasus tersebut gitu ya. Di mana X1, X2-nya itu adalah elemen di E, Y1, Y2-nya Y1, Y2-nya adalah elemen di F. Kemudian lambda mu itu adalah lambda dan mu-nya itu adalah skalarnya. Nah, apabila kita mendapati bahwa si lambdanya itu atau ruang kodomenya itu sama dengan si ruang skalar atau lapangannya, maka si V ini dia disebut sebagai suatu fungsi bilinear. Ya, itu yang bilinear itu adalah artinya dua, bi itu dua, linear itu linear. Nah, kemudian kita maju ke himpunan yang disebut dengan B, E, F, titik, koma, G. Nah, ini adalah merupakan himpunan yang terdiri dari semua pemetaan bilinear dari E ke F ya yang dipetakan ke G. Jadi misalkan kita mau menghimpun gitu ya pemetaan-pemetaan linear yang dibuat dari E cross F ke G. Nah, himpunan ini dituliskan atau dinotasikan dengan huruf ini B, E, F, titik, G. Nah, kemudian penjumlahan antara dua buah pemetaan bilinear ya, atau saya misalkan V1 dan V2 itu penjumlahannya itu didefinisikan seperti ini. Jadi V1 tambah V2X itu sama dengan V1 dari X, Y ditambahkan dengan V2 X, Y. Artinya penjumlahan penjumlahan dua buah pemetaan bilinear itu sama dengan kita menjumlahkan hasil peta bilinear dari masing-masing pemetaan linear dari V1, jadi V1 V2 dari dua buah pemetaan bilinear gitu ya, V1 dan V2. Nah, ingat ini bukan berarti elemennya itu hanya X, Y tanpa kurung ya. Jadi secara definisi awalnya ini kurungnya ada dua, tetapi untuk simplifikasi biasanya secara umum kita hanya menuliskannya itu adalah satu. Nah, kemudian pemetaan skalar lambda V X, Y itu didefinisikan seperti biasa ya, lambda V dikalikan X, Y, di mana X-nya anggota E, Y-nya anggota F, dan lambda itu di lapangannya. Nah, dengan definisi tersebut kita bisa menyajikan atau memperkenalkan struktur dari ruang vektor si B, E, F, G gitu ya. Nah, ruang dari semua fungsi bilinear dari E cross F ke lapangannya itu dinyatakan dengan B, E, F saja. Gitu ya. Kalau ruang vektornya yang lain itu ada G-nya. Nah, kalau misalkan dipetakannya ke lapangannya ditulis B, E, F saja. Nah, kemudian misalkan kita punya suatu pemetaan bilinear dari E cross F ke G dan E1 yang merupakan subruang dari E, F1 yang merupakan subruang dari F. Nah, maka kalau saya punya kondisi V1 X1 Y1 sama dengan V ini ya, Vx1, Y, ini V1 ini V ya. Di mana X1-nya anggota E1, Y1-nya anggota F, maka itu adalah pembatasan dari V pada E1 cross F1. Jadi pembatasan V pada E1 cross F1. Biasanya ada juga yang menuliskannya eh, V kemudian dikasih garis E1 gitu ya.
S1 cross F1 artinya dia dibatasi. Tapi di sini kita gunakan notasi ini saja. Nah, selanjutnya misalkan E-nya itu adalah sigma alpha ya untuk EA alpha, jadi dia yang majunya S1, E2 dan seterusnya, dan F-nya juga sama, F beta jadi F1, F2 dan seterusnya. Nah, ini adalah suatu dekomposisi langsung ya, dekomposisi langsung. Nah, artinya kita memecah ruang vektor tersebut menjadi di partisi-partisi gitu ya, dekomposisi di apa ya, dipecah-pecah mungkin ya bahasa sederhananya. Nah, jika diberikan V alpha beta yang merupakan pemetaan bilinier dari E alpha cross F beta ke G untuk tiap pasangan alpha beta, maka akan terdapat suatu V dari E cross F ke G yang merupakan suatu pemetaan bilinier, sehingga dia berlaku Vxy sama dengan sigma alpha B, dia bergeraknya dari alpha dan beta, V alpha B yang atau elemennya itu adalah V alpha X, rho B, rho beta Y ya. Dengan V alpha dan rho beta itu adalah merupakan proyeksi kanonik. Proyeksi kanonik itu secara singkatnya dia dipetakan ke dirinya sendiri gitu ya, atau elemen yang termuat itu. Jadi kalau misalkan E cross F ke E, nah itu disebut kanonik. E cross F ke F itu juga sama kanonik. Nah, kemudian jika V1 dan V2 itu mempunyai pembatasan yang sama pada E alpha dan F beta, maka jika sifat ini terpenuhi, kita peroleh bahwa V1 akan sama dengan V2, atau dengan kata lain, pada saat V1 dikurang V2 yang dikenakan ke XY itu sama dengan 0, maka hasilnya kita akan memiliki V1 sama dengan V2. Nah, ini untuk syarat yang pembatasannya ya, pembatasannya sama di E alpha dan E alpha cross F beta. Nah, kemudian jika yang tadi S1 subruang E, F1 subruang F, dan kita punya V1 merupakan pemetaan bilinier dari S1 cross F1, maka akan terdapat V atau pemetaan bilinier dari E cross F ke G, dan ini sifatnya tidak tunggal, yang bisa memperluas V1 yang tadi. Ya, jadi kita bisa memperluasnya dengan memilih E-nya sama dengan S1 direct sum E2 dan F sama dengan F1 direct sum F2. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa suatu pemetaan adalah suatu pemetaan bilinier dan juga sifat-sifat yang berlaku di pemetaan bilinier. Sekarang kita maju ke yang pemetaan multiliniерnya. Sebenarnya ini adalah pengembangan dari, tentu saja ya, berangkat awalnya dari pemetaan linier. Pemetaan linier kemudian diadaptasi atau dikembangkan untuk yang bilinier yang 2. Kemudian dikembangkan lagi bagaimana apabila yang kita punyai adalah si domainnya itu hasil kali silangnya sampai ke suatu nilai tertentu, atau dalam hal ini misalkan S1 cross E2 cross E3 sampai EP ke G gitu ya. Nah, kita sebut multilinear, atau kalau tadi kan B itu 2. Nah, kalau ini disebut P linear, tergantung dari P-nya itu berapa. Kalau misalkan P-nya hanya sampai 3, berarti kita sebut dia trilinear. Kalau 4 dan seterusnya disesuaikan. Boleh menggunakan yang istilah tadi ya, B, kemudian tri, atau bisa juga kita notasikan dengan angka 2 linear ya, atau 3 linear, itu juga lumrah digunakan. Nah, untuk yang multilinear ini gitu ya, sebenarnya serupa dengan yang tadi, tapi di sini sebenarnya kita syaratnya itu lebih dibuat kompak begitu ya. Jadi yang kita tunjukkan adalah bagian ininya saja, X1, lambda 1 sampai seterusnya.
Ya, ini harus sama dengan lambda V X1, X sampai mu, dan seterusnya. Ya, nah, dengan X1 Y1 anggota S1, lambda, jika G-nya sama dengan lapangannya, maka dia disebut dengan fungsi P linier. Ini juga serupa untuk kalau P-nya sama dengan 2 atau kita sebut dengan bilinier. Nah, kemudian misalkan L, ya L itu yang tadi ya multilinear dari S1 sampai EP ke G adalah himpunan semua pemetaan P linier dari S1 cross E2 sampai cross EP ke G. Kita definisikan operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya seperti ini. Jadi ini juga mirip dengan yang didefinisikan untuk yang di bilinear. Gitu ya, tinggal disesuaikan saja di bagian-bagian tertentu. Nah, si L itu menjadi atau merupakan suatu ruang vektor. Apabila kita dapati G-nya itu sama dengan lapangannya, maka ruangan dari semua fungsi periner itu dinotasikan sebagai ini ya. Jadi mirip juga kalau misalkan G-nya adalah ruang vektor, maka kita tuliskan G-nya atau include-kan di sini dengan memisahkan antara bagian yang ininya nih, bagian yang ditaruh di domain itu dengan titik koma. Kalau dia sama dengan lapangannya, maka bagian itu tidak perlu ditulis. Nah, dan ini adalah beberapa latihan yang kalian bisa coba. Di sini saya coba munculkan dulu ya untuk beberapa soal di awal bagaimana penulisannya untuk apa definisi awalnya gitu ya. Jadi definisi awalnya ditulisannya seperti ini nih. Gitu. Tapi kadang-kadang ada ya untuk yang satu juga sama, artinya ada double tanda kurung gitu ya. Tapi untuk simplifikasi yang tadi saya sampaikan, kita biasanya hanya menulis X1, X2. Jadi bukan berarti itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Nah, silahkan kalian coba dulu untuk latihan-latihan ini. Di sini ada 5 soal, ada 6 soal ya. Silahkan dicoba nanti kita bahas pada sesi diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.